Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nelly Asdira dengan NIM channel D022014. Saya dari kelas F perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 final dan pajak penghasilan pasal 26 bagi SPLN. Nah, di sini ada pengertian PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pengertian PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Hal yang menentukan seseorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri. Yang pertama, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak boleh lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Perbedaan pajak PPh pasal 21 dan 26. Jika membahas pajak penghasilan, pasti Anda mendengar PPh pasal 21, kurang lebih sebenarnya PPh pasal 21 dan PPh 26 tidak berbeda. Yang menjadi perbedaan utama dan satu-satunya adalah status dari wajib pajak. Jika PPh pasal 21 khusus wajib pajak wajib orang pribadi dalam negeri, maka PPh pasal 26 untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri. Nah, di sini ada takrif PPh pasal 26. Yang pertama takrif 20% atau final atas jumlah bruto yang dikenakan atas yang pertama dividen, yang kedua bunga, yang ketiga royalti, yang keempat insentif, yang kelima hadiah dan penghargaan, yang keenam pensiun dan pembayaran berkala, yang ketujuh premi suap, yang kedelapan perolehan keuntungan dari penghapusan utang. Takrif 20% atau final dari laba bersih yang diharapkan dari yang pertama dari pendapatan dari penjualan aset di Indonesia, yang kedua premi asuransi. Premi asuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Nah, di sini ada bukan objek pajak PPh pasal 26. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik. Yang ketiga, orang yang diperbentukkan dan bertempat tinggal bersama perwakilan diplomatik. Yang keempat, organisasi-organisasi internasional. Yang kelima, pejabat perwakilan organisasi internasional. Perhitungan PPh pasal 21 karyawan asing. Cara menghitung PPh pasal 21 tenaga kerja asing atau TKA sama dengan perhitungan PPh pasal 21 umumnya. Namun, apabila karyawan WNA mulai bekerja dari setengah tahun atau setelah bulan Januari, maka perhitungan penghasilannya disetahunkan. Misalnya, jika karyawan asing mulai bekerja 1 Juli, maka penghasilannya tetap dikalikan 12 bulan. Artinya, meskipun pada tahun pajak bersangkutan mereka hanya bekerja dan menerima penghasilan 6 bulan, dalam
perhitungan PPh pasal 21 WNA, penghasilan mereka dianggap setahun. Untuk karyawan asing berlaku pula PTKP 2016 sebagai berikut. Kategori A 54 juta untuk diri karyawan, tambahan 4.500.000 jika menikah, tambahan 4.500.000 jika punya tanggungan 1 orang anak, 9 juta untuk 2 orang anak, dan 13 juta untuk 3 orang anak, maksimal 3 orang. Nah, di sini ada contoh PPh pasal 26. Pak Kelik, seorang atlet dari Malaysia, ia mengikuti lomba lari maraton di Indonesia dan berhasil meraih juara dengan hadiah uang tunai sebesar 200 juta. Karena hadiah yang diterima itu merupakan objek PPh pasal 26 dengan tarif 20%, berikut cara perhitungannya. Nah, tarif PPh pasal 26 adalah 20%. PPh pasal 26 atas hadiah adalah 200 juta dikali 20%. Dapatlah hasilnya 40 juta. Dengan demikian, dari lomba maraton yang ia ikuti itu, Pak Kelik akan menerima hadiah berupa uang tunai sebesar 200 juta dikurang 40 juta, yaitu hasilnya 160 juta. Jadi dia akan menerima hadiah sebesar 160 juta. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.